Satu sama teman. Nah, ini mohon maaf agak apa mepet gitu ya, karena biasanya kan FPS ini digunakan, dibikinnya tuh mendekati wawancara. Nah, mungkin karena jeda antara pengumuman wawancara dan juga pelaksanaan wawancara eh, cuma 3 hari kerja kalau nggak salah, atau 3 hari. Nah, itu yang mungkin dimajuin bahkan sampai di pendaftaran. Nah, langsung aja. Yang pertama aku mau konfirmasi dulu bahwa FPIS yang aku terima, ini maksudnya bocoran atau draftnya sama yang nanti dikerjakan teman-teman, share screen ya. Ini sama nggak? Ada 9 pertanyaan, kurang lebih pertanyaan seperti ini ya. Boleh direspon? Samakah? Pertanyaan pertama, secara singkat penugasan ansat ini. Sama Mas. Oke, ceritakan pendidikan tinggi yang pernah Anda tempuh, bla bla bla. Nah, ini tadi yang aku bilang awalnya saya mau sama temanku ya. Dia dulunya asesor, salah satu asesor untuk yang tubel di Backhansen juga. Nah, karena beliau tahun ini belum ada penunjukan, jadi beliau ininya menjaga kode etik lah. Tapi ini tadi udah diskusi sama saya produknya yang bisa nanti teman-teman praktikan gitu ya. Jadi nanti sama saya kita langsung bahas aja. Yang pertama, ceritakan secara singkat penugasan Anda saat ini. Nah, ini ya jelasin aja secara rinci. Terus kalau misalnya nggak tahu gimana caranya, temanku tadi menyarankan pakai sistem STAR tuh menjelaskannya. Mana nih? Ya, jadi STAR itu adalah metode untuk menjelaskan bagaimana kita metode STAR adalah teknik yang digunakan untuk wawancara. Ini menjabarkan pengalaman kita. Itu yang pertama S-nya situasi, kemudian T-nya task, action, dan result. Kalau ini kita, misalnya aku dulu di bagian teknis terkait pengelolaan badan air. Nah, di situ aku ceritakan situasinya, misalnya aku berada di direktoratnya yang bertugas seperti ini. Saya tadi direktorat pengelolaan badan air umum yang bertugas untuk mengelola badan air umum, khususnya dalam perencanaan keuangan, bisnis dan segala macam. Nah, itu paling bisa jadi urgent ya. Tapi saran dari temanku sih nggak yang terlalu rinci gitu. Tapi yang menarik itu ya, contohnya kan kalau sekarang STAN itu ada beberapa program ya. Yang pertama ada pengabdian masyarakat, terus apa namanya, ada pembukuan akuntansi UMKM dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dipilih yang sesuai dengan program PKSL waktu itu. Nah, waktu itu aku pilihnya terkait perencanaan dan pembukuan badan layanan itu kan tentu lagi gencar-gencarnya tuh akuntansi Pemda. So, aku jadi di situ menitik beratkan di situ. Jadi perencanaan umum khususnya akuntansi, termasuk akuntansi gitu ya, misalnya perencanaan dan sebagainya. Nah, terus dari organisasinya mengerucut lagi ke spesifik lagi ke tingkat eselonnya, misalnya eselon 4. Nah, eselon 4-nya apa? Kalau kemarin aku bagian pembina badan hukum kayak gitu. Nah, jadi saat ini saya bertugas sebagai PIC untuk pembinaan badan hukum ini. Dan yang terakhir, tugas spesifik yang kamu kerjakan. Jadi misalnya ya tadi membantu dalam pengesahan proses bisnis atau juga rencana bisnis dan lain sebagainya. Artinya itu menceritakannya ada 2 poin ya. Yang pertama menggunakan metode STAR, situation, task, apa namanya, action dan result. Kemudian kaitkan dengan program di bagian STAR.
Tapi yang ini jangan nyebut ya, jangan nyebut kayak seperti yang PK Instan lakukan nggak bisa. Jadi nyerempet-nyerempet aja lah, Pak. Yang penting benar-benar Anda lakukan. Jadi intinya itu jujur ya, jujur, real, nyata. Tapi kita juga pilih dari semua tugas yang kita lakukan itu kita pilih yang menurut PK Instan dalam hal ini tuh sangat bermanfaat buat dia. Mungkin kita lanjut dulu ya, nanti di akhir baru ada ditanya jawab. Kemudian ceritakan pendidikan tinggi yang pernah Anda tempuh sebelum daftar SPB PT di Pekensan. Nah, ini pertama sebutin dulu nih pernah kuliah di mana atau minimal tertarik di mana aja gitu. Rencananya kalau dulu sih teman-temanku sih pada pernah nyoba UT atau juga kalau aku sendiri sih kebetulan belum pernah nyoba UT jadi PKN saja. Tapi sebenarnya intinya dari pertanyaan ini adalah eh, ceritakan bagaimana ketertarikan kalian tuh kenapa sih kok mau pilih stan lagi? Ya contohnya karena ingin tertarik di bidang manajemen keuangan negara. Waktu itu saya kan MKN ya, manajemen keuangan negara karena ini akan memberikan eh, manfaat yang bisa aplikatif bagi saya dalam dunia kerja. Selain itu juga hal ini juga akan bermanfaat em, bagi kampus karena saya juga memiliki pengalaman kerja yang cukup yang dapat diimplementasikan atau berguna dalam proses belajar mengajar. Jadi arah pertanyaannya itu begitu. Kenapa sih kalian tertarik untuk masuk stan lagi? Teman-teman di sini azan, ntar ya aku jeda dulu.
Oke, kita lanjutin lagi ya. Sedikit ringkasan yang nomor dua ya. Jadi yang pertama ceritakan eh, pernah menempuh ya apa pendidikan tinggi di mana aja. Kalau untuk PKS yang dijelaskan saya dulu satu atau tiga atau kalau nanti. Tapi intinya adalah ceritakan gap kompetensi yang yang ada. Jadi saya udah kuliah di sini nih, tapi di pekerjaan saya saat ini membutuhkan kompetensi yang misalnya tadi ya, terkait akuntansi agar meningkatkan kualitas pembukuan atau juga karena saya melihat kebutuhan unit kan kemarin tuh ada tuh PMK terkait kebutuhan unit itu saya ingin menjadi salah satu pegawai yang dapat memimpin organisasi di masa depan saya kayak gitu jadi intinya titik beratnya adalah prevensi memilih PKN dan dikaitkan dengan gap kompetensi. Kalau misalnya memang passion juga tambahin dikit, nggak apa intinya jangan panjang-panjang tapi itu mengena gitu. Terus selanjutnya nomor tiga, ceritakan penugasan paling penting atau paling berkesan bagi Anda. Jangan kapan, apa jabatan dan peran Anda tersebut. Nah ini sama, kita gunakan STAR tadi ya, situation, task, action, and result. Terus kalau bisa pengalamannya itu ya tadi sama terkait dengan yang saat pertama yang terkait dengan program saat ini sedang melaksanakan. Kalau dulu saya pilih tiga satu organisasi gitu. Yaitu saya jadi kayak semacam ketua perkumpulan pegawai muda gitulah ya. Nah, di situ pegawai mudanya itu melakukan em, pembinaan ya. Intinya membuat semacam sosialisasi kepada mahasiswa sekitar setempat untuk melakukan kajian kayak gitu. Karena kan kita tahu nih kan juga ada tidak. Nah, temanku juga ada yang dia kan karena dia di KI, bagaimana dia menerapkan meningkatkan integritas pegawai dengan cara pengawasan peminjaman eh, kendaraan dinas kayak gitu. Jadi intinya yang bermanfaat untuk PKN stand atau yang bermanfaat juga untuk unit gitu. Atau bisa juga dengan keterkaitan dengan jurusan. Yaitu misalnya pernah ikut tim apa ya lomba kata ya di Kementerian kayaknya nggak ada deh tim akuntansi apa lomba akuntansi kalau data analitik kan ada tuh TTAC gitu atau juga kalau desain juga bisa tapi kayaknya dikit sih paling ya itu sih pernah ikut tim kajian atau buat laporan gitu-gitu sih yang paling banyak atau juga pernah sosialisasi ke UMKM nah, itu juga bisa makin kalau misalnya banyak pilih yang tadi yang sesuai dengan program dan juga keterlibatannya atau risetnya itu yang paling besar contoh pengaruhnya tingkat kota atau ketemu pejabat gubernur atau Pemda nah itu bisa dipilih itu yang kayak gitu. Nah, atau juga yang pendidikan karakter ya. Tadi kan kalau aku pilih yang tadi organisasi ini kan juga mendukung pendidikan karakter nih. Mungkin itu yang nomor tiga, terus yang nomor empat, tantangan tujuan terberat yang pernah Anda hadapi sama ya, STAR. Nah, di sini poin yang ingin dicapai adalah bagaimana how to solve the problem. Jadi, gimana sih cara kita menghadapi? Nah, karena salah satu CI atau critical incidents itu kita juga dihadapkan nih bagaimana sih kita menghadapi suatu masalah. Kalau yang waktu itu saya pilihnya itu hmm, gagal ya, kurang puas lah dengan hasil pekerjaan saya. Itu saya jelaskan situasinya bagaimana, dampaknya bagaimana, dan juga eh, apa pelajaran lesson learned yang saya dapatkan dan juga apa sih rencana saya ke depan untuk memperbaiki. Oke, tuliskan lesson learned
Nah, karena kan ini untuk yang kayak how to solve the problem ini kan utama ya. Nah, kayak lesson learned dan juga rencana ke depan ini proporsi itu kalau bisa jangan sampai lebih banyak dari how to solve the problemnya. Jadi misalnya kita bikin 5 kalimat. Nah, dari lesson learned dan rencana ke depannya itu cukup 1 kalimat aja. 4 kalimatnya fokus ke bagaimana kita menjawab pertanyaan. Jadi kita tuh tetap menjawab pertanyaan tapi dengan eh, membubuhkan gitu ya. Apa kira-kira kalimat yang bisa meningkatkan value kita gitu. Nah, kalau saya kemarin telat bikin laporan, akhirnya jadinya pelaporannya itu terlambat sampai ke apa ke Pemda dan akhirnya ada pengurangan IKU gitu segala macam. Nah, akhirnya saya bikin lesson learned-nya adalah saya manage waktu lebih baik dan juga membuat timeline segala macam kayak gitu. Lesson learned-nya dibuat secara ringkas saja. Nah, di sini juga kalau bisa jelaskan bagaimana Anda em, pertama bagaimana Anda menghadapi masalah internal ya. Jadi kalau misalnya Anda terpuruk, nah itu solusinya apa? Apakah Anda bersahabat, sholat, misalnya untuk yang ibadah itu ya, yang muslim. Dan kemudian bagaimana make up the condition. Mana ya menjelasnya ya? Aku terus gitu ya. Make up the condition dengan pihak yang kita rugikan. Nah, jadi salah satu result yang bisa kita tulisin tuh bagaimana kita make up memperbaiki make up atau memperbaiki atau memperbaiki keadaan. Jadi solusinya apa nih kalau kemarin saya telat menyampaikan. Nah, itu saya juga akhirnya kualitasnya saya tingkatkan. Awalnya mungkin cuman tren terkait belanja pemerintah. Nah, di situ juga saya masukkan current isu. Jadi kayak kita telat tuh karena ada sebabnya gitu. Tapi sebabnya itu bukan karena kita mencari alasan, karena memang kita ingin meningkatkan kualitas. Terus yang nomor 5, ceritakan kekurangan Anda yang berpotensi dapat menjadi penghambat dalam menempuh studi kreasan. Ini yang pertama kalian bikin dulu ya SWOT-nya. Jadi strength, weakness, opportunity, threat. Tapi itu di luar dari pekerjaan EFS kalian. Gunanya apa? Karena ini nanti akan berdampak pada kekurangan kalian itu harus ditutupi dengan kelebihan kalian. Contohnya, kalau misalnya kamu pelupa gitu ya, tapi saya suka nyatet nih rajin, itu kan menutupi. Nah, di sini cerita kekurangan yang berpotensi ini, saran dari temanku yang asal kemarin, kita pilih kekurangan yang bukan kekurangan. Jadi contoh, kalau di sini kan aku kasihnya attention to detail. Itu kalau kita menganggap perfeksionis itu hal yang kekurangan itu bisa tuh. Kita butuh waktu lebih lama untuk memahami, kita butuh waktu lebih lama untuk mengerjakan, kita butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki kualitas. Nah itu. Atau bisa juga saya orangnya eh, tadi terlalu rajin gitu ya. Jadi saya kadang jadi capek sendiri karena terlalu rajin. Atau saya juga orangnya ini em, terlalu disiplin atau terlalu strict. Jadi kadang dengan hal yang kurang tepat sedikit sehingga dicap orang-orang itu terlalu serius itu juga ada. Jadi kita pilih kekurangan yang sebenarnya itu baik cuman dalam batasannya terlalu over. Kalau saya kemarin tuh saya pilih attention to detail sama yang tadi saya
terlalu perfeksionis dan juga terlalu ingin belajar saya terlalu tinggi. Jadi apa namanya? Jadinya saya setiap pekerjaan itu saya kerjakan dan kadang ini menimbulkan eh, manajemen waktu yang tidak baik gitu. Nah, akhirnya di situ dijelasin juga, tapi karena saya tahu kesadaran kekurangan saya itu adalah terlalu perfeksionis dan juga eh, terlalu banyak pekerjaan, jadi saya akhirnya mensiasatinya dengan ini, ditentukanlah standar. Kita punya standar target minimal bagaimana pekerjaan saya itu kita anggap selesai. Kita komitmen terhadap standar itu dan juga cut off timeline. Jadi misalnya nih targetnya kita tetapkan target 70 selesai H-1 supaya ada revisi. Nah, kalau yang kemarin tuh saya kayak gitu, ada yang detail yaitu saya tetapkan standar seperti ini saya bikin kerangkanya, perencanaannya, batasannya seperti apa dan waktunya seperti apa dan akhirnya saya kerjakan. Nah, jika ada waktu baru saya manfaatkan atau luapkanlah perfeksionista saya pada pekerjaan. Gitu. Terus kalau yang tadi karena manajemen terkait yang pekerjaan yang semua saya lakukan, nah saya manajemen waktu saya pilih prioritas mana yang penting, mana yang kurang penting atau yang bisa didelegasikan. Kalau menurutku sih dua ya. Satu utama, dua pelengkap aja kayak tadi saya utamanya di attention to detail. Yang kedua kayak pelengkap aja sih, biar nggak terlalu panjang. Oke, next yang nomor 6 ceritakan pengalaman bekerja dalam tim. Ini sama ya, pakai star tadi. Ini ya semua yang ceritakan ini kalau bisa kita menjelaskannya pakai metode star tadi. Situation, task, action, and result. Kemudian pengalaman bekerja dalam tim ini pilih yang berkaitan dengan nilai-nilai Kemenq. Nah, kalau saya kemarin pilih yang ada terkait pelayanan. Jadi ininya bekerja dalam tim. Saya kaitkan dengan tadi yang nomor satu tadi yang organisasi kita sosialisasi untuk buat kajian bagi para mahasiswa sekitar. Nah itu em, saya sebagai ketua gitu ya, terus menjalankan yang pertama ada misalnya integritas, misalnya di situ ada potensi saya untuk bertindak curang dengan mengambil data-data atau ide dari kajian itu yang saya gunakan, tapi saya tidak gunakan. Terus juga yang bisa kita gunakan juga pelayanan, misalnya pelayanan kita eh, bekerja dengan sepenuh hati gitu melayani walaupun misalnya mahasiswanya itu memiliki kompetensi yang kurang atau kurang paham, kami sebisa mungkin menyediakan fasilitas yang memadai seperti bacaan, literasi, contoh-contoh, dan juga bahan ajar yang memadai untuk mempermudah mahasiswa itu untuk membuat kajian. Dan juga kami sebisa mungkin membangun situasi yang kondusif dan juga nyaman untuk mahasiswa itu agar mudah dalam membuat kajian. Nah, contohnya kayak gitu kan, kita berangkatnya dari nilai Kemenq tadi, kayak gitu sih. Untuk nilai-nilai Kemenq-nya ini, saran saya sih di akhir aja, sebagai atau mungkin kayak waktu recall saya ingat sesuai dengan saya ingat bahwa salah satu nilai Kemenq adalah pelayanan, jadi saya termotivasi untuk melakukan demikian demikian demikian. Jadi gunakan hal yang em, eh, program PKN atau jurusan. Ini maksudnya eventnya ya, eventnya gunakan event kejadian. Oke, lanjut nomor 7 ceritakan pengalaman melayani masyarakat. Yang tadi, kalau bisa sih pilih yang tadi skupnya luas atau manfaatnya luas atau juga berkaitan dengan ya tadi program PKS. Karena kenapa kok dikit-dikit program PKS bukannya kita mau
gimana ya bahasanya, bahasa kasarnya menjilat. Tapi dengan kita tahu apa program PKS berarti kan kita sungguh-sungguh tuh, kita sungguh-sungguh ingin masuk ke sana, terus kita tahu bahwa PKS ini benar-benar sesuai dengan keinginan saya atau pengalaman saya. Jadi punya privilege gitu. Nah, di sini juga tadi teman saya memberikan jika ada privilege yang bisa diceritakan, tuliskan secara. Nah, ini jadi misalnya nih privilege atau manfaat gitu ya. Hmm. Nah, jadi saya tadi kalau ini saya juga pilih yang tadi karena terkait pelayanan ya kepada mahasiswa. Jadi yang pertama setelah melakukan kegiatan tersebut, em, kesulitan yang tantangan yang saya hadapi adalah tadi gapnya berbeda. Tapi setelah menjalaninya dengan alhamdulillah lancar dan baik, itu manfaat yang saya terima diantaranya adalah saya saya jadi memiliki komunitas yang dapat kita lakukan kerjasama apabila ingin melakukan kajian. Dan juga saya memiliki kompetensi yang meningkat dalam penyusunan kajian serta sosial kultural dengan masyarakat sekitar. Jadi jelasin juga manfaatnya. Hal itu agar terkesan kalian itu bukan kerja karena terpaksa gitu, passion atau memang sepenuh hati gitu. Yang delapan berupa skill yaitu hard and soft atau prestasi yang dapat. Nah, ini hard skill dan soft skill kalau bisa dua-duanya kita pilih ya. Maksudnya kita jelaskan secara singkat bahwa hard skill saya adalah misalnya saya pandai dalam data analitik misalnya atau saya pandai dengan akuntansi. Nah, ini juga ada kalau bisa em, buktinya. Contoh kalau saya data analitik yang saya terapkan dalam pelaksanaan kajian yang terbukti saya juara tiga atau mungkin em, apa namanya pernah ikut lomba gitu. Nah, itu juga bisa dijelaskan. Jadi intinya kualitasnya memang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada bukti dan target pencapaiannya juga. Dan juga waktu itu selipkan tentang desain grafis gitu. Karena dalam penyusunan laporan juga memerlukan desain grafis, saya juga bisa pernah membuat template itu misalnya ya, atau juga video. Karena kan di stand juga tidak luput dari yang seperti itu ya. Jadi saya selipkan dikit, tapi tidak terlalu banyak bobotnya. Kalau yang soft skill, em, kalau kemarin saya pilihnya itu ilmu komunikasi dengan pejabat ya, atau orang-orang itu, karena nanti akan bermanfaat waktu sosialisasi, gitu, public speaking juga bisa digunakan. Nah, untuk yang soft skill ini kalau tidak ada pencapaian atau lomba-lomba itu biasanya kita gunakan pengalaman organisasi gitu ya atau juga pernah pengalaman dari event yang pernah dilakukan. Saya pernah nih sebagai PIC pembina Bilku saya melakukan diskusi dengan apa direktur dan juga dengan apa staf keuangan gitu gitulah. Yang akhirnya berjalan baik sehingga me- apa, menghasilkan rencana bisnis yang baik contohnya kayak gitu. Yang terakhir, jelaskan rencana proyek atau KMI yang Anda kerjakan. Nah, ini yang pertama sesuaikan dengan jurusan. Jadi jurusannya apa, terus jelaskan secara rinci kenapa Anda memilih itu, nanti manfaatnya apa, dan juga buat kerangkanya aja. Misalnya ya anggap aja mini skripsi kali ya. Kalau saya dulu benar-benar udah rencana mau bikin kajian tentang eh, apa belanja pemerintah khususnya pendidikan. Nah, nanti saya karena tertarik nih di PKS kan ada beberapa jurnal, nah itu saya ingin aktif buat kajian gitu.
Saya juga selipkan bahwa karena saya memiliki bakat organisasi, nah nanti yang di saya ingin saya ingin salurkan di beberapa organisasi di PKNSTA itu bisa bisa salah satu UKM atau mungkin juga bisa salah satu program. Kan ada tuh kayak apa ya, SDGs desa kalau nggak salah gitu-gitu. Terus ada juga yang mungkin bisa pakai, tapi kalau Big Three kayaknya jangan sih, lebih ke mending di program PKN STAN aja kayak SDGs, terus relawan pajak begitu ya, itu bisa juga. Terus tapi kemarin teman saya ada sih yang bilang saya ingin jadi pers BEM. Itu juga bisa. Ya tentu sesuaikan aja lah dengan passion, dengan poin kalian terkait hal tersebut dengan program Big and Start. Nah, terus kalau yang lainnya kan Start. Nah, kalau yang ini pakai metodenya Smart C ya. Smart C itu yang pertama, pokoknya itu yang bagaimana kita menyusun suatu program lah. Aku lupa. Nah, ini Smart C. S-nya spesifik, measurable, terukur, dapat dicapai, relevan, time bound, dan juga challenging. Ntar aku kopas di fileku. Nah, selain menyusun yang sesuai dengan kebutuhan, saran dari temanku itu juga em, privilege apa sih yang kalian punya atau mungkin background atau keuntungan itulah. Kenapa kalian pede bahwa proyek itu bisa jalan? Bisa juga karena saya tadi misalnya pernah nih pernah sebagai anggota lomba data analitik gitu atau pernah juara lomba data analitik bisa. Atau kalau yang terkait kajian misalnya saya udah pernah bikin kajian nih di kantor yang saya sekarang, kenal Pemda, kenal siapa ini, jadi nanti datanya kapan, itu juga bisa dijelasin ya ini ya. Keuntungan atau privilege yang dimiliki. Nah, mungkin itu ya teman-teman. eh Mohon maaf kalau catatannya agak kurang rapi karena mendadak sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman ada kebingungan bisa chat di grup, diskusi aja nggak masalah. Kalau menurutku ini sih gimana bilangnya ya? Setiap pengalaman teman-teman kan beda-beda ya. Walaupun kita anggap aja kita diskusi di grup nih ada 20 orang. Kalian semua pakai yang pengalamannya itu mencu mengajar gitu. Tapi kan hal yang dihadapi spesifiknya beda-beda gitu ya. Atau juga ya beda-beda dibedain kalau misalnya satunya mengajar atau satunya acara kantor kayak apa bisa. Ya mungkin itu yang bisa aku sharing ya hasil diskusi dengan teman saya yang tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau diperjelas sedikit atau mau diskusi hal lain boleh. Mas, Silakan. sorry Mas, mau Oke, tanya Mas. oke, baik. Mas, dari tadi kan ada program PKN, semua hal dikaitkan dengan program PKN Instan ya Mas. Betul. Nah, itu kami kira-kira bisa tahu program PKN Instan dari mana ya Mas? Dari websitenya ada. Oh, berarti kita buka website, lihat profil PKN Instan dan lain gitu ya Mas? Yes, betul. Eh, Nah, oh, ada nih kalau di websitenya kan ada nih pengabdian kepada masyarakat beritanya juga. Terus penelitian. Nah ini PKS punya ini bagian yang kajian. Ini tuh browsing dikit-dikit lah tentang PKS. Ini yang aku share masih materinya ya. Cara aku share website aku udah browsing-browsing juga nih guys. Nah ini, Nah, ini misalnya nih, ya nggak bisa. Sampai di sini lah. Sini mereka tuh ada tuh lagi layanan akuntansi pada UMKM atau mungkin juga pengabdian masyarakat, bagaimana membuat UMKM jadi ekspor. Tadi barusan aku lihat kenapa tiba-tiba nggak bisa diakses. Oh ini bisa nih.
Nah, ini kan ada tuh penelitian, kasih. Nah, ini kan ada kasih nih kajian, ada penelitian juga. Nah, kayak gini. Jadi, kenapa ya kita perlu browsing? Yang pertama itu eh, tunjukkan keminatan kalian dan pengetahuan tentang PKN Stan sama dari semua kejadian yang kita hadapi di dunia ini atau yang pernah kita alami selama hidup, sehingga kita bisa tahu mana kita mau pilih gitu. Kegiatan apa sih yang mau kita pilih gitu. Jadi nggak asal. Mungkin itu sih, Mas, terkait program PKN Stan-nya. Karena Mas tapi apa menjawab? Iya Mas, udah. Nanti saya coba buka deh websitenya. Sama ada pertanyaan lagi nih Mas. Saya Ya. pribadi sih. Ini kan saya kan kebetulan nyoba yang D1 langsung tuh Mas. Sorry, Ah. tembak langsung ya. Hmm. Kami kan, saya sih terutama belum pernah mencoba untuk karya ilmiah sama sekali Mas. Hmm. Ataupun hal-hal, tadi kan bilang kan mini skripsi kan Mas. Bahkan saya itu kan emang D3 UT Mas. Cuma kayaknya nggak ada karya ilmiah deh, cuma laporan PKL gitu. Hmm. Kalau Ya. misal ada alternatif lain nggak Mas selain karya ilmiah dan lain gitu? Soalnya bagi saya pribadi ya Mas ya, hal seperti itu Hmm. asing sih Mas bagi saya gitu Mas. Oke. Saran aja Mas, Ya. kira-kira bisa Hmm. di-share. Oke. Nah, mungkin tadi sedikit tersirat ya yang dari saya ucapkan itu. Bisa juga kayak relawan, misalnya yang pajak ya, kita mau menggerakkan kembali relawan pajak. Kayak gitu kan bentuknya program ya. Atau juga dengan membuat, kalau kemarin temanku itu sih rawan pajak sama juga ikut SDGs tadi. Jadi kenapa saya bilang kajian itu karena memang saya waktu itu memilih itu ya dan memang kerjaan saya di situ. Nah, kalau yang lain bisa kayak proyek, tadi kan bilangnya proyek ya. Proyek apa sih yang ingin kamu lakukan? Ya tadi kan ada tuh SDGs. SDGs itu kayak dia duta desa gitu. Jadi perwakilan dari daerah itu untuk membuat kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan pada daerah itu. Atau ya kalau sosialisasi, contohnya sosialisasi akuntansi pada UMKM. Nah, kita bisa buatnya dengan melakukan sosialisasi saya eh, ikut apa ya komunitas di sana, apa Elkam juga bisa kayak gitu. Nah, proyek-proyeknya itu bisa kalian cari dari program yang dari sekarang. Kalian bisa aplikasikan ke kampus. Ini saran aja sih. Kayak kemarin yang aku bikin yang kajian itu akhirnya saya buat kayak nanti di sana saya bikin komunitas nih. Kalau waktu itu saya kajian mungkin kalian yang lain. Misalnya apa, proyek apa, bisa juga. Dan saya tadi saya minat nih, tertarik dengan yang UMKM impor. Nah, mungkin saya di sana akan eh, jadi tim yang tertarik di situ nanti akan bergabung pada pembimbing di sana bagaimana nanti karena sesuai dengan yang saya pilih gitu. Ya kayak itu sih. Jadi banyak apa namanya proyek lah, bukan bukan sekitar kajian tapi juga proyek. Kalau yang di website-nya juga banyak nih. Ada pengabdian ya kalau kita lihat ya. Situ sosialisasi catatan itu sih paling ya. Mungkin itu sih ATM dari yang ada di kantor yang kira-kira aplikatif di Pekensem juga bisa. Itu ya Mas Rafi. Oke, siap Mas. Terima kasih Mas. Cukup membantu. Gantian yang lain coba Mas. Oke. Terus saya cek ini ya kolom chat maaf. Yang pertama Dinar Mas kalau pengalaman mulai masyarakat itu kita lakukan dua instansi gimana contoh ikut volunteer kita bisa boleh 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 aja nggak masalah. Yang penting adalah poinnya yang tadi em, CI critical incidents apa sih keunikan apa sih yang bisa kamu ceritakan dari pelayanan masyarakat tersebut. Misalnya nih itu aksesnya susah, jadi kita akhirnya membuat perencanaan seperti ini. Kita akhirnya berdialog dengan pemerintah, akhirnya kita bisa akses atau gimana. Intinya value apa sih yang kamu dapat?
itu selain pelayanan. Jadi resultnya itu kepada kamu, kepada orang yang kamu bantu, dan juga jangka panjang. Poinnya itu sebenarnya di situ. Oke, mungkin itu ya, Dinar ya. Cukup membantu nggak? Oke, mungkin sambil menunggu respon dari Dinar, lanjut ke Mas Faris. Asian Games ini pengaruh sesungguhnya apa terhadap penilaian peserta seleksi? Karena ini menurutku ini akan dijadikan bahan wawancara sih, bahan wawancara nanti. Jadi ya pengaruhnya ya lulusan kalian di tahap tes wawancara. Karena benar-benar yang waktu wawancara itu pertanyaannya nggak jauh dari ini. Emang benar-benar mengulik ini. Kecuali kalau memang kalian ada hmm, pertanyaan yang atau kalian sempat menjelaskan yang nggak ada di yang ada FIPS ini. Contohnya kemarin tuh karena waktu itu ya waktu awal asrama ditanyain juga nih di luar FIPS. Menurut kamu asrama itu gimana? Terus waktu itu kan kejar-kejar pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter tuh menurutmu apa sih eh, yang bisa kamu petik kayak gitu misalnya? Ya kalau saya sih agar bisa lebih disiplin gitu-gitulah ya. Intinya ini benar-benar banyak yang kalian yang akan digunakan untuk wawancara. Jadi pahami betul-betul kalau bisa yang kalian tuliskan itu benar-benar melekat di kepala kalian. Jadi waktu diceritakan tuh kalian bisa recall dengan baik. Recall-recall. Intinya tuh jujur ya, jujur. Recall-recall dengan baik itu. Makanya agar ceritanya kalian lebih terstruktur, gunakan metode STAR tadi untuk menjelaskan. Jadi nulisnya kalian terstruktur, jelasinnya juga terstruktur. Nah, seperti itu. Ya lanjut yang MSV Mas, kalau pengalaman pendidikan tinggi yang pernah ditempuh tuh gak nyambung sama perkuliahan yang ditempuh. Contoh, dulu pernah kuliah teknik, terus lanjutan reguler. Itu perlu ceritain nggak yang kuliah tekniknya? Menurutku sedikit aja sih, karena em, pasti ya saya waktu itu juga cerita, saya pernah tekim di ITS, juga pindah ke D3 Insan. Kenapa kok pindah gitu? Apa yakin nih di PKN em, lebih baik gitu. Intinya em, berikan alasan yang benar-benar itu kenapa sih kalian benar-benar pilih ke PKN Stan. Ini bukan yang gimana-gimana, cuman hindari kayak langsung kerja atau peningkatan karir itu ya semua pasti itu, cuman ada alasan lain yang mendorong kalian ya. Jadi misalnya untuk karena di kantor saya lagi butuh ini, lagi ada perkembangan ini. Waktu itu saya lagi bahas kompetensi ya tadi untuk manajemen keuangan negara. Nah, dengan saya pernah kuliah di PKN STAN waktu itu di 3 KPN. Waktu itu kan masih kulit-kulitnya nih Pak, jadi mantap aplikatif. Nah, saya ingin meningkatkan lagi ke bagian analisis. Nah, kebutuhan itu bisa saya penuhi dengan berkuliah di DMPT PKN STAN. Jadi, satu kalimat aja. Dari pengalaman saya di kuliah itu ya sebelumnya, saya mendapatkan ini. Namun itu belum cukup karena saat ini yang diperlukan organisasi atau ya tadi diperlukan organisasi atau yang passion saya terkait di bidang ini. Nah, bidang ini dapat dipenuhi dengan saya berkuliah di D4 PKN STAN atau D3. Itu cuma satu baris saja. Jadi punchline sebenarnya di situ. Baik, sebenarnya pengalamannya nggak melulu tentang yang pernah di instansi ya, Mas. Kegiatan yang dilakukan sendiri juga nggak apa-apa. Ya, dimaksud. Oke. Menurut nggak apa-apa selama kalian bisa kaitkan dengan ya tadi sih program-program yang dibutuhkan STAN. Kalau misalnya ya tadi kan kita bisa terus kalian kaitkan dengan yang tadi. Karena nanti waktu pengen saya mau sosialisasi ke masyarakat, nah, masyarakat yang berkebutuhan khusus itu punya karakteristik ini. Jadi kita bisa lebih eh, mengedepankan komunikasi dengan cara seperti ini. Jadi intinya setiap pengalaman yang kalian dapat itu yang sudah kalian lakukan itu ada manfaat yang bisa diaplikasikan waktu nanti kalian kuliah. Itu sih. Nah, kenapa kok sebagian besar aku nyontohnya yang di kantor? Karena ya dengan kegiatan yang banyak di kantor itu kan juga
salah satu CV atau pengalaman kerja gitu ya. Jadi lebih mudah diterima dan mereka lebih relate. Kalau kita misalnya kita jelaskan tentang kita bisa gitu kayak nanti pertanyaannya akan dalam tanda kutip lebih melenceng daripada pertanyaan yang kita tentang dunia kerja. Kalau kita cerita misalnya karena sosialisasi ini ke Pemda, oh ya tahu karena kita pemerintahan sosialisasi ke Pemda. Kalau kita bisa pasti nanti eh, memunculkan potensi pertanyaan kenapa kok ikut kita bisa. Terus kamu nanti emang di kantor nggak ada kegiatan gitu sih. Kita meminimalisir potensi-potensi pertanyaan yang menghabiskan waktu, kita mikir lagi dan malah nanti salah jawab. Nah, itu kenapa banyak contoh-contoh yang paling kita kasih itu pekerjaan. Mungkin itu ya Mas Dinar, sedikit insight dari saya. Semoga bermanfaat. Karena ada juga tuh teman saya yang waktu itu cerita eh, kegiatan di luar kantor malah, kamu emang kenapa kok nggak ada kegiatan di kantor? Kurang ini ya, tuh ya namanya asesor kan juga sedikit memberikan pressure juga ya. Siapa sambil melihat ketahanan kalian terhadap pressure gitu sih. Mungkin itu Mas Dinar, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Terus mungkin saya titip pesan ya untuk IPS finalnya ini disimpan karena nanti kalau Bismillahirrahmanirrahim kalian sampai di tes wawancara nanti kita datangkan HR profesional dan berpengalaman ya nanti kita akan lebih dalam lah daripada ini. Jadi kalau kalian udah nulis nanti gimana sih cara menjelaskan dan juga tips dan trik wawancara. Jadi disimpan ya karena nanti akan disampaikan kepada pengajar untuk dievaluasi. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, mungkin sudah cukup ya. Alhamdulillah kalau emang udah jelas. Semoga bisa lancar pengumpulan dokumennya, tesnya juga nantinya lancar, lulus tahapan verifikasi berkas. Kalau recall dari materi Mbak Messi kemarin sih yang penting pede aja ya. Kayak kalian kan udah pernah melalui ini gitu. Dan siapapun bisa lolos karena kita mulai dari nol lagi gitu. Jika tadi yang D1, D4 langsung terus merasa minder gitu aman aja. Kalau skill bidang olahraga kita balik lagi ke pertanyaannya ini spesifik spesifik di ini sih tadi hard skill yang menunjang pekerjaan atau kegiatan akademis nih guys. Jadi olahraga ya ini tipis-tipis saja. Mungkin itu ya terkait olahraga karena ini pertanyaan spesifik kegiatan akademis nih. Nah, gas tuh mandu senam. Skill bahasa Inggris bisa mungkin ya Kak? Bisa juga. Itu termasuk hard skill ya teman-teman, termasuk kompetensi. Mungkin ini ya, selain soft skill ada juga soft spoken. Aduh. Oke, 1 menit 19.54. Kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, mungkin aku izin tutup. Kalau yang udah terlanjur ngirim nggak bisa di apa kirim ulang gitu ya nggak bisa ya. Kalian juga ini nggak kayaknya ini dikirim ke WA Kak. Disimpan disimpan aja. Nanti waktu dikirimnya waktu masuk kelas wawancara aja. Oh, yang file Word. Ya nanti tak kirim ke ini aja web
takutnya disalahgunakan, maksudnya menghindari aja lah menyebar kemana-mana ya. Kalau di web kan spesifik untuk aorta. Ya, record sama itu biasa di website. Mungkin itu teman-teman sharing session hari ini semoga bermanfaat, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya juga mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam perkataan dan persiapan. Mungkin saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semangat ya untuk buat FIPS-nya.